Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran online dengan baik. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari bentuk aljabar, yaitu kita sampai pada perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Mari kita ikuti dengan seksama materi kali ini. Perkalian bentuk aljabar. Perkalian bilangan dengan bilangan pada bentuk aljabar dikelompokkan menjadi yang pertama, perkalian sebuah bilangan konstanta dengan suku 2. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini anak-anak. Iya, ini konstantanya mana? Yang dimaksud adalah 4 ini ya. 4 ini adalah konstanta dikalikan dengan suku 2. Suku 2 yang mana? Yaitu X ditambah 2Y. Ini yang dimaksud dengan konstanta kali suku 2. Contoh yang lain, misalnya saya punya negatif 3 kali dalam kurung 3X dikurangi 5Y. Ini konstanta, ini suku 2. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita lihat. Yang pertama, A adalah 4 kali dalam kurung X ditambah 2Y, ini ya. Bagaimana menyelesaikan ini ya? Caranya adalah sebagai berikut anak-anak. 4 ini nanti kita distribusikan, kita kalikan terhadap X, dan 4 ini kita kalikan dengan 2Y ya. 4 didistribusikan sehingga menjadi 4 kali X, 4X ditambah 4 kali 2Y, 4 kali 2Y. Hasilnya menjadi 4X ditambah 4 kali 2, 8Y. Oke, sehingga hasilnya kita lepas kurungnya, maka akan diperoleh 4X ditambah 8Y. Cukup mudah ya anak-anak? Yaitu negatif 3 kali dalam kurung, nih ya, 3X dikurangi 5Y. Bagaimana hasilnya anak-anak? Mari kita lihat. Distribusikan negatif 3 ini ke dalam kurung ini. Sehingga negatif 3 ini ya kita distribusikan menjadi negatif 3 dikalikan 3X, negatif 3 dikalikan negatif 5Y. Hasilnya akan diperoleh, ini ya anak-anak. Ini yang depan tadi, negatif 3 kali 3X menjadi ini. Kemudian penghubungnya saya menggunakan tambah, biar nanti tidak terjadi kesalahan. Ya, usahakan selalu menggunakan tambah di sini. Kemudian dalam kurung negatif 3 dikalikan negatif 5Y ini. Jadi ini. Hasilnya menjadi negatif 3 kali 3X, hasilnya negatif 9X, ditambah dalam kurung negatif kali negatif, positif 15Y. Kalau kita lepas kurungnya, hasilnya menjadi negatif 9X ditambah 15Y. Cukup mudah ya anak-anak? Ya, tadi suku 1 dengan suku 2, yang awal tadi kita pakai suku satunya dengan menggunakan konstanta. Nah, sekarang kalau suku satunya, sekarang kita menggunakan bentuk aljabar, yaitu P kali dalam kurung 2Q ditambah 5R. Ya, ini contoh yang satu. Contoh yang kedua, 2x kuadrat kali dalam kurung 4xy dikurangi 2y kuadrat. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah P kali dalam kurung 2x ditambah 5R. Distribusikan, ini ya. P ke 2x, P ke 5R. P kali 2x, P kali 5R. Ya, oke. Diperoleh 2PQ ditambah 5PR. Ya. Koefisiennya kita taruh di depan. Koefisien variabel-variabelnya di belakang. Kalau kita lepas kurungnya, nanti akan diperoleh 2PQ ditambah 5PR. Oke, nggak ada masalah ya anak-anak. Cukup mudah. Kita lanjut bagaimana yang kedua.
Saya punya 2x kuadrat kali dalam kurung 4xy dikurangi 2y kuadrat. Ini sama anak-anak konsepnya ya, bukan sama bilangannya. Siapa yang harus didistribusikan? Yang harus didistribusikan adalah 2x kuadrat. Ini kita distribusikan ke 4xy dan ke negatif 2y kuadrat. Kita kalikan, hasilnya menjadi, kita kurung. Dalam kurung yang pertama 2x kuadrat dikalikan 4xy. Ini yang pertama kelompok 1. Ditambah, usahakan menggunakan tambah. Dalam kurung 2x kuadrat dikalikan dengan yang belakang, kelompok belakang, suku belakang, negatif 2y kuadrat. Hasilnya menjadi 2 kali 4 x kuadrat kali xy ditambah 2 kali negatif 2 kali x kuadrat kali y kuadrat. Hasilnya menjadi 8x. X kali x kuadrat kali x pangkat 3y. Ditambah positif kali negatif, negatif. 2 kali 2, 4 ya, berarti negatif 4 ini ya. Karena ini tadi sudah kita kalikan positif negatifnya. Kemudian x kuadrat, y kuadrat mengikuti, sehingga akan diperoleh hasil. Kalau kita lepaskan kurung, 8x pangkat 3, ini bukan pangkat 2 ya anak-anak. Pangkat 3y dikurangi 4x kuadrat y pangkat 2 atau y kuadrat. Oke. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, contohnya adalah yang pertama x ditambah a kali x ditambah b. Yang kedua ax ditambah b kali cx ditambah d. Penyelesaiannya bagaimana? Mari kita lihat. Pertama-tama yang harus kalian selesaikan adalah mendistribusikan dulu kelompok yang depan ini. X ini terhadap yang belakang semuanya menjadi X kali X tambah B. Kemudian A ini juga demikian, ditambah A kali dikalikan dengan kelompok yang belakang. Nah, ini konsep ini menjadi suku 1 kali suku 2. Ya, ini suku 1 kali suku 2. Sehingga akan diperoleh hasil ini X kali X, ya, X kali X. Menjadi X kali X ditambah X kali B menjadi ini. A kali X ini, A kali B ini. X kali X, X kuadrat. B kali X kali B, BX. XB boleh tidak? Boleh. Ya, tapi ini kita urutkan abjad, sehingga B itu lebih dahulu daripada X, maka BX. Ditambah dalam kurung A kali X, AX. Ditambah A kali B, AB, ya, sehingga akan diperoleh hasil X kuadrat ditambah BX ditambah AX ditambah AB. Ini kita lepas kurung, ya. Nah, di sini mempunyai, anggap saja X ini adalah sebuah variabel, maka di sini BX dan AX ini variabelnya sama, sehingga akan diperoleh hasil X kuadrat ditambah B tambah AX ditambah AB. Nah, ini ya. Ini cukup mudah saya kira ya anak-anak. Ini bagaimana hasilnya? Ya, jadi dalam kurung X tambah A kali dalam kurung X tambah B hasilnya adalah X kuadrat ditambah A ditambah BX ditambah AB. Nah, gitu. Itu cara penyelesaiannya. Bagaimana dengan yang contoh yang kedua? Dalam kurung AX ditambah B kali CX ditambah D. Ya, oke. Kita distribusikan dulu, kita pecah dulu. AX ini kita kalikan dengan kelompok yang belakang atau suku yang belakang. Kemudian B ini juga kita kalikan dengan suku yang belakang. Ya, ini dikalikan dengan sukunya. Ya, ini namanya faktor, ini juga faktor ya. Jadi faktor yang depan ini kita pecah. Ya, diambil suku yang satunya AX, diambil suku yang keduanya B. Dikalikan dengan faktor yang belakang yang terdiri dari dua suku ya. Sehingga diperoleh hasil
1 suku dikalikan 2 suku, 1 suku dikalikan 2 suku. Hasilnya seperti apa? Tentunya hasilnya ya seperti yang sudah kita lakukan, suku 1 kali suku 2, AX kali CX ini, AX kali D ini, B kali CX ini, B kali D ini. Nah, sehingga kita dapatkan hasil AX kali CX menjadi ACX kuadrat. Ya. AX kali D menjadi ADX ditambah BC kali B kali CX menjadi BCX ditambah BD. Ya, saya kira nggak terlalu sulit itu. Sehingga ACX kuadrat, kita lepas kurungnya, di sini AD kuadrat ditambah BCX ditambah BD. Nah, kalau X ini kita anggap sebagai variabel, maka nanti hasilnya akan diperoleh hasil ACX kuadrat ditambah AD ditambah BC kalikan X ditambah BD. Nah, begitu ya anak-anak. Suku 2 dengan suku 3. Nah, ini anak-anak, contohnya 2X ditambah 3 kali 4X tambah Y dikurangi 2. Sama dengan berapa? Mari kita lihat anak-anak. Soalnya kita tuliskan sudah. Nah, sekarang kita distribusikan anak-anak. Faktor yang di depan yaitu 2X ditambah 3 kita pecah, kita distribusikan ke 2X ditambah 3 kali 4X ditambah Y dikurangi 2. Ini namanya suku 2, ini namanya suku 3. Suku 2-nya kita pecah ya, menjadi 2X kali suku 3. Ini. Terus 3 ini juga kita pecah kali suku 3. Nah, langkah berikutnya berarti kita mendistribusikan ya. Suku 1 ini kita kalikan dengan suku 3. 2X kali 4X jadi ini. 2X kali Y jadi ini. 2X kali ini jadi ini. 3 kali 4X jadi ini. 3 kali Y jadi ini. 3 kali negatif 2 jadi ini. Ya, oke. Nah, tanda titik itu kita anggap sebagai kali, sehingga akan diperoleh 2 kali 4, 8X kali X kuadrat. 2X kali Y, 2XY, dikurangi 2 kali 2, 4X. Tambah lagi 3 kali 4, 12X. 3Y dikurangi 3 kali 2, 6. Kita lepaskan kurungnya, anak-anak. 8X kuadrat ditambah 2XY dikurangi 4X ditambah 12 ditambah 3Y dikurangi 6. Nah, yang sejenis ini nanti kita kumpulkan. Ya, yang sejenis kita kumpulkan. Siapa saja yang sejenis? Yang sejenis di sini adalah negatif 4X dan 12X. Ini sejenis, maka 8X kuadrat tetap, tambah 2Y tetap, ditambah dalam kurung, negatif 4 ditambah 12, X-nya mengikuti, ditambah 3Y dikurangi 6. Sehingga diperoleh hasil 8X kuadrat ditambah 2XY, negatif 4 tambah 12, 8X ditambah 3Y dikurangi 6. Nah, inilah hasilnya anak-anak. Ya. Maka hasilnya adalah 8X kuadrat tambah 2XY ditambah 8X tambah 3Y dikurangi 6. Oke, saya kira cukup mudah. Kita lanjut materi yang berikut yaitu pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar dilakukan dengan cara membagi koefisien bilangan dengan bilangan dan variabel atau huruf dengan huruf. Ya, mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, A kuadrat dibagi A. Nah, jawabnya seperti apa? A kuadrat dibagi A, kita bentuknya menjadi seperti ini ya, anak-anak. Ya, jadi kita rubah menjadi pecahan biasa. A kuadrat dibagi A, akhirnya menjadi A kuadrat itu A kali A dibagi A dengan A disederhanakan, maka tinggal sisa A.
Ya, tergantung dari pangkat penyebutnya. Nah, kebetulan di sini A kuadrat dibagi A, pembaginya ini pangkatnya 1. Maka menjadi A pangkat 2 dikurangi 1. Ya. Ingat kembali waktu perpangkatan di bab yang bilangan bulat. Sehingga akan diperoleh A pangkat 2 dikurangi 1, A pangkat 1 hasilnya sama dengan A. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan A pangkat 5, B pangkat 4 dibagi A pangkat 2, B pangkat 2, hasilnya bagaimana? Mari kita lihat, bentuk ini kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Maka A pangkat 5 kali B pangkat 4 dibagi per ya, pernya ini A pangkat 2, B pangkat 2, hasilnya menjadi A pangkat 5, A kali A kali A kali A kali A. B pangkat 4, B kali B kali B kali B. Dibagi A pangkat 2, A kali 2, A kali A. B pangkat 2, B kali B. Kalau kita sederhanakan, ini A-nya hilang 2, ini hilang 2, B-nya hilang 2, maka A-nya tinggal 3, ya A kali A kali A, B-nya tinggal 2, B kali B dibagi 1 kali 1, sehingga hasilnya dibagi 1 yang tidak berubah, maka hasilnya tinggal A kali A kali A kali B kali B. Hasilnya menjadi A pangkat 3, B pangkat 2. Atau bisa juga dengan teori yang sudah kita dapatkan di bentuk perpangkatan di bab 1 dulu ya anak-anak ya. A pangkat 5 kali B pangkat 4 dibagi A pangkat 2 B pangkat 2, hasilnya adalah A pangkat 5 dikurangi 2 kali B pangkat 4 ya dikurangi 2 ini ya. A-nya ini yang ini pangkat 5 dikurangi pangkat 2, terus B-nya ini B pangkat 4 dibagi B pangkat 2, berarti B pangkat 4 dikurangi pangkat 2, dikurangi 2, hasilnya menjadi A pangkat 3 kali B pangkat 2. Oke, saya kira cukup sekian dulu anak-anak. Saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada tutur kata yang tidak berkenan atau kalimatnya tidak sesuai, atau mungkin tulisannya tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.